Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, Saudara. Aparat kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru menggagalkan peredaran barang haram berupa narkotika jenis sabu sebanyak 8 kg. Polisi menangkap seorang tersangka yang saat kejadian membawa sebuah karung beras. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku yang berhasil ditangkap kepolisian hanya bertugas menjemput barang haram tersebut. Saat ini pihak kepolisian melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku lain. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Pekanbaru ada Rizky Armanda di sana. Halo, selamat siang Rizky. Ya, selamat siang, Nila. Selamat siang. Rizky, bisa dijelaskan terkait kronologi penangkapan dari tersangka yang membawa barang bukti narkoba ini seperti apa? Ya, baik. Tersangka KH 28 tahun ini ditangkap oleh tim dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru pada Jumat 6 Agustus 2021 sekitar pukul 2.30 dini hari. Penangkapan dilakukan di Jalan Mekarsari, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Adapun pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan akan adanya transaksi narkoba di sekitaran Jalan Mekarsari tersebut. Lalu tim melakukan tindak lanjut dengan melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi. Tak lama berselang kemudian tampak tersangka KH yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX mendekati sebuah karung yang ternyata berisi narkotika jenis sabu. Atas hal tersebut, polisi pun melakukan penyergapan terhadap tersangka KH ini. Sempat terjadi pergumulan karena tersangka KH melakukan perlawanan kepada petugas sehingga salah seorang petugas dari tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru mengalami cedera di bagian tangan begitu. Oke, Rizky, kemudian ini kan bisa saya katakan merupakan modus baru begitu ya dengan meletakkan karung di pinggir jalan. Apakah memang benar ini salah satu modus baru dalam transaksi narkoba di sana? Ya, betul sekali rekan Nila. Modus-modus seperti ini termasuk modus transaksi narkoba jenis baru. Tentunya tujuannya adalah untuk mengelabui dan menghindari kecurigaan petugas begitu. Setelah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, Rizky, kemudian apa pengakuan dari tersangka ini atau mungkin berapa upah yang ia dapatkan dalam melakukan transaksi narkoba ini? Ya, berdasarkan keterangan dari Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Priyabudi, setelah diinterogasi tersangka mengaku diupah 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah per kilogramnya. Artinya jika tersangka membawa 8 kilogram ini, berarti total upah yang diterima sekitar 80 juta rupiah begitu. Oke, saat ini pengembangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti apa? Apakah memang masih akan melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku lain atau sebenarnya pihak kepolisian apakah mengalami kesulitan dalam pengungkapan kasus ini? Ya, saat ini tim masih melakukan pengembangan karena ini masih ada keterlibatan sejumlah pelaku lainnya. Karena tersangka KH ini hanya bertugas untuk menjemput barang kemudian menyimpannya sembari menunggu kurir lain untuk menjemput barang tersebut guna diedarkan. Memang pihak kepolisian sendiri mengakui agak kesulitan untuk mengungkap atau menelusuri lebih lanjut karena seperti biasanya jaringan pengedar narkoba ini menerapkan sistem sel terputus, artinya antara kurir yang satu dengan kurir yang lainnya tidak saling mengenal begitu. Baik, saat ini pengembangan berarti masih terus dilakukan untuk mengungkap sindikat narkoba ini. Tribuners, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Priyabudi. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi teman-teman,
tersangka ini, Inisial KH ini udah keempat kalinya dia melakukan. Sudah 4 kalinya dia melakukan. Ini yang kelima ya? Ini yang keempat. Yang keempat tertangkap. Berarti sudah berhasil 3 kali, ya. Jadi dengan upah-upahnya ini sangat menggiurkan lah, gitu ya. 1 kilonya 10 sampai 15 juta. Berarti apabila misalnya upahnya misalnya ini 10 juta, 8 kilo, berarti upahnya berapa? 80 juta. Nah, jadi inilah memang sangat luar biasa ya. 10 sampai 15 juta, apabila ini berhasil upahnya 80 juta. Demikian keterangan yang didapat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pria diduga menghabisi 2 warga dan juga melukai 3 orang di kampung Watuwolon, Desa Werang, Kecamatan Waibelamai, Kabupaten Sika. Pelaku diduga mengalami gangguan jiwa dan melakukan aksinya pada Senin 16 Agustus kemarin. Pelaku merupakan warga Werang, Kecamatan Waibelamai, Kabupaten Sika. Hingga saat ini belum diketahui apa penyebab pelaku melukai 3 orang dan juga menghabisi nyawa 2 orang pada Senin kemarin. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Pos Kupang, ada Aris Ninu di sana. Halo, selamat siang Aris. Selamat siang Aris, bisa dijelaskan untuk kronologi kejadian adanya ODGJ yang melukai 3 orang dan juga menghabisi nyawa 2 orang ini seperti apa? Baik Nila, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sore, ada seorang ODJ bernama Romanus Risi memegang parang dan membawa senapan angin berkeliaran di kampung Watuwolon, Desa Werang, Kecamatan Waibelamai, Kabupaten Sika, lalu melakukan tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pengeroyokan terhadap warga di Desa Werang. Dalam aksinya pelaku melakukan pembunuhan terhadap 2 warga di rumahnya dan melukai 3 warga yang ditemui di jalan. Aksi pelaku ini dilakukan pada sore hari ketika warga sedang berada di pemukiman mereka. Lalu dalam aksinya pelaku membawa parang dan senapan sehingga tidak ada satupun warga yang mencegah aksi pelaku saat melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan berat di Desa Werang. Demikian, Nila. Kemudian Aris, apakah saat ini sudah diketahui apa penyebab atau mungkin motif dari pelaku melakukan aksi tersebut? Sejauh ini motifnya belum diketahui, tapi pelaku sering membuat keonaran karena sudah menderita sakit jiwa sejak tahun 2015. Dan pelaku juga selama ini juga dalam perawatan tim puskesmas di desanya, itu Puskesmas Narawa. Untuk motifnya saat ini masih ditangani aparat Polres Sika yang melakukan pengusutan karena pelaku menurut keterangan aparat pemerintah desa dan kecamatan sudah mengalami gangguan jiwa sejak tahun 2015 dan pernah membuat keonaran membakar pondok milik warga di desa tersebut. Demikian Nila. Lalu untuk saat ini kondisi dari para korban, yaitu 3 korban yang menjadi korban luka akibat aksi yang dilakukan oleh pelaku, seperti apa kondisinya Aris? Untuk kondisi korban yang mengalami luka berat, 1 korban sudah dirujuk ke rumah sakit Kecihilas Momere di Kabupaten Sika, sedangkan 2 korban lainnya sedang menjalani perawatan di Puskesmas Tanarawa yang berada di dekat Desa Werang. Demikian Nila. Sanksi seperti apa Aris yang kemudian akan diberikan pada pelaku, mengingat memang pelaku ini adalah seorang pengidap gangguan kejiwaan? Untuk sanksinya, Pak Kapolres Sika AKBP Sajimin masih fokus pada upaya pencarian pelaku agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, yang mana saat ini tim Polres Sika yang dibentuk oleh Polres Sika sedang melakukan penyisiran dan pencarian terhadap pelaku di
kawasan hutan. Karena setelah usai kejadian pelaku melarikan diri dan sudah 3 hari dalam pencarian oleh aparat Polresika. Yang jelas bahwa Polresika akan melakukan pengusutan terhadap perbuatan pelaku usai dilakukan penangkapan. Demikianilah. Artinya hingga saat ini pelaku juga belum berhasil diamankan dan masih terus diburu oleh pihak kepolisian. Oke, saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya telah terhimpun wawancara dengan Kapolres Sika AKBP Sajimin. Berikut liputannya untuk Anda. Namanya? Markus Wiranto. Markus Wiranto. Kenapa dia kena potong kemarin kah? Yang hari Senin itu. Dia waktu itu di mana dia posisinya? Dia kerja di waduk. Oh, kerja di waduk. Nah, dia pulang kerja. Oh, pulang kerja. Sampai di Batu Bolon di dekat ini Bapak John BPD punya rumah ke bawah itu. Iya. Baru dia tunggu di situ, yang gila itu tunggu di situ. Dia tidak tahu bahwa dia tunggu itu gila. Baru dia bawa kan dia senter besar itu baru dia nantang di muka memang. Baru dia dengan motor dari bawah. Dia bilang, kau kan jangan senter kak, saya tidak bisa. Yang senter ini? Yang gila itu senter dia ini. Romanus itu? Terus senter dia langsung potong? Senter harus dia tahan, bilang, jangan senter kak, saya tidak bisa lewat ini. Dia tahan. Sangkanya orang baik. Dia tanya, bilang, kau dari mana? Dia bilang, saya pulang kerja di Badung. Itu belum, ini anak belum jawab habis, dia sudah potong. Oh, sudah potong. Baru dia tampis depan tangan begini, kena di sini. Habis itu motor dia langsung lepas di situ, kunci putih dia tidak campur. Romanus mau lari setelah potong habis? Ini habis dia lari ikut hutan tuh, mereka dua ikut hutan, dia kejar. Tapi mereka dia kejar lagi. Lalu dia masuk di Pak Sekdes depan rumah. Jadi tangan kiri ya? Kena potong. Putus kah tidak? Yang apa ini? Hanya masih. Oh, kau kerja di waduk? Yang di jembatan Begete itu, Begete itu. Kita ke informasi lain, Saudara. Polda Aceh telah menetapkan tersangka dalam kasus sapi kurus di UPTD Sare, Kabupaten Aceh Besar pada 2017 silam. Adanya sapi kurus tersebut diduga lantaran adanya markup anggaran. Sejak adanya pengadaan ternak sapi pada 2016 lalu, ratusan ekor sapi tak menunjukkan perkembangan. Pengadaan pakan padahal sudah menghabiskan dana hingga ratusan rupiah. Kasus ini pun kemudian menjadi atensi pihak Polda Aceh hingga selama hampir 2 tahun Polda Aceh telah melakukan penyelidikan dan juga penyidikan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Serambi Indonesia, ada Subur Dani di sana. Halo Dani, bisa dijelaskan terkait kasus dugaan penyalahgunaan anggaran ini, awal mulanya kasus ini bisa terbongkar seperti apa? Ya, Nila, terima kasih. Selamat siang Tribuners semuanya. Saya Subur Dani dari Banda Aceh melaporkan bahwa Polda Aceh kemarin menetapkan 9 tersangka dalam kasus pengadaan sapi ternak di UPTD Sare, Kecamatan Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar, di mana dalam kasus ini terindikasi ada kasus korupsi yang dilakukan secara sistematis sejak tahun 2017, Nila. Nah, awal ketahuan adanya kasus markup dalam pengadaan sapi ternak ini karena sapi yang seharusnya masuk dalam program penggemukan pada tahun 2020 ditemukan menjadi kurus, sangat berbanding daripada program yang sedang dilakukan. Dan kemudian kasus ini dilaporkan oleh salah satu LSM ke Polda Aceh dan menjadi atensi Polda Aceh. Nah, Nila, kemarin pada hari Senin 16 Agustus 2021, Polda Aceh menetapkan 9 tersangka dalam kasus tersebut. Dan baru kemarin Rabu 18 Agustus pihak Polda Aceh memberitakan ataupun memberikan informasi tersebut kepada pihak media. Nila. Dani, kemudian untuk 9 tersangka ini siapa saja identitasnya dan peran dari mereka? Ya, 9 tersangka sayangnya Nila ya, polisi hanya memberikan inisial. Yang pertama ada ZY selaku pengguna anggaran, kemudian ada SS Ketua Pokja, kemudian ada AK selaku Sekretaris Pokja, lalu ada DW anggota Pokja, AH
selaku KPA atau KPK, PPK maksud kami, kemudian ada IPS selaku PPTK, HA selaku Ketua PHHP, KW selaku Direktur Swasta, dan ESY selaku Petugas Lapangan CV. Nah, kesembilan tersangka ini Irda bisa kami laporkan menurut laporan daripada Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Pol Sony Sonjaya, mereka punya peran masing-masing sesuai jabatan ataupun tugas mereka sendiri. Untuk saat ini, Gani, apakah para tersangka ini sudah langsung ditahan oleh pihak kepolisian atau update terbarunya seperti apa? Ya, update terbaru tadi pagi kita mengonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Wirnardi, saat ini mereka tidak ditahan, Wirda, karena hingga hari ini mereka sangat kooperatif dalam memenuhi panggilan pihak penyidik, dan nantinya untuk ditahan akan kembali digelar perkara, Irda. Oke, terkait total kerugian, Dani, total kerugian negara dalam kasus korupsi sapi kurus ini berkisar berapa? Ya, bisa kami laporkan juga, Irda, bahwa total anggaran yang digunakan dalam program penggemukan sapi ini bersumber dari dana otsus ataupun dana otonomi khusus Aceh sebanyak 158 miliar. Dan hasil hitungan awal kerugian negara yang didapat dari tahun 2017 ke tahun 2020 itu sebesar 1,2 miliar, Irda. Apa pasal yang disangkakan, Dani, untuk para tersangka yang terlibat kasus korupsi ini? Hingga saat ini pihak Polda Aceh belum menyatakan itu karena akan kembali digelar perkara nantinya, Irda. Oke, terima kasih banyak Suberdani, wartawan Serambi Indonesia, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, Saudara. Jajaran Polsek Tanjung Raya Mesuji, Lampung berhasil meringkus 2 orang pria yang kedapatan memiliki senjata api rakitan. Pengungkapan kasus ini bermula dari temuan foto senjata rakitan yang dimiliki oleh pelaku. Senjata dengan 19 butir amunisi aktif ini ditemukan di dalam lemari rumah pelaku pada Selasa 17 Agustus kemarin. Kedua pelaku awalnya terciduk kepolisian saat sedang mabuk-mabukan di sebuah rumah kosong. Para pemuda ini kemudian digeledah dan kemudian didapati adanya bukti foto di ponsel mereka. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Lampung, ada Rangga Yusuf di sana. Halo Rangga, selamat siang. Halo rekan Siska, selamat siang dan Tribuners. Rangga, bisa dijelaskan untuk kronologis penangkapan remaja yang memiliki senjata api ini seperti apa? Ya, baik rekan Siska dan Tribuners, mungkin bisa saya jelaskan ya. Jadi penangkapan ini terjadi di Desa Harapan Mukti dan Desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Untuk remaja yang memiliki senjata api yang masih berusia 17 tahun, dan juga untuk saudara Dorman, si penjual amunisi. Jadi, rekan Siska dan Tribuners, awal mula penangkapan itu terjadi pada saat anggota Polsek Tanjung Raya melakukan patroli rutin di seputaran wilayah hukum Polsek Tanjung Raya. Lalu ditemukan satu rumah kosong dan ada beberapa pemuda yang sedang mabuk-mabukan di Desa Harapan Mukti, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, pada pukul 1 hari Selasa 17 Agustus 2021. Kemudian para remaja tadi itu digeledah dan diamankan beserta barang bukti botol bekas minuman keras dan handphone milik remaja ke Mako Polsek Tanjung Raya. Selanjutnya dilakukan interogasi sekaligus dicek salah satu handphone milik remaja tadi. Dan anggota pun menemukan sebuah foto senjata api rakitan. Kemudian remaja tadi mengakuinya bahwasanya senjata api rakitan yang ada di handphonenya itu adalah miliknya. Karena kondisi sudah larut malam, Polsek Tanjung Raya memutuskan di pagi harinya di jam pukul 6 waktu Indonesia Barat melakukan penjemputan di rumah saudara remaja tadi beserta anggota TK 308 didampingi dengan keluarganya dan kepala desa setempat. Saat anggota saat anggota melakukan penggeledahan, itu benar saja ditemukan satu pucuk senjata api rakitan beserta amunisi
19 butir itu tadi. Begitu, Siska. Rangga, untuk sosok yang menjual amunisi pada remaja tersebut, bisa saya katakan apakah memang ditangkap di tempat yang berbeda atau seperti apa proses penangkapannya? Oh ya, begini, baik rekan Siska dan Tribuners, mungkin ini suatu peristiwa yang tidak sengaja ya, karena di pukul 6 itu dari anggota Polsek Tanjung Raya dan anggota TK 308 melakukan penggeledahan di remaja yang inisial E tadi. Dan secara tidak sengaja, saudara Dorman tadi itu melintasi rumah saudara remaja inisial E tadi. Nah, disitulah dilakukan penangkapan begitu. Lalu untuk remaja yang mempunyai senjata rakitan ini, dia membeli dengan harga berapa amunisi tersebut? Dari penangkapan itu tadi, berdasarkan keterangan si Dorman tadi, amunisi yang dibeli oleh saudara remaja tadi itu sebesar Rp400.000 begitu. Sebesar Rp400.000. Oke, kemudian untuk tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, apa yang dikenakan pada para pelaku yang mempunyai senjata rakitan ini? Jadi pasal yang disangkakan itu dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Baik, terima kasih banyak Rangga Yusuf, wartawan Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Rangga. Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada beragam informasi lain untuk Anda. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya, tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situ Ngombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya, tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situ Ngombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke,
Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa. Ada masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Polda Jatim, saudara, berhasil membongkar sindikat pemalsu tabung oksigen medis menggunakan tabung alat pemadam ringan atau APAR pada Rabu 18 Agustus kemarin. Dalam kasus ini, pihak kepolisian berhasil menangkap seorang pelaku pria. Petugas juga berhasil menyita setidaknya 800 tabung di sebuah gudang penyimpanan sebagai barang bukti. Ratusan tabung oksigen palsu itu ditemukan di sebuah gudang tempat pelaku menjalankan bisnisnya. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkait sindikat pemalsuan tabung oksigen ini, telah tersambung bersama saya ada Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim di sana. Halo Luhur, selamat siang. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Nila dan dulur-dulur atau sahabat-sahabat Tribuners di seluruh Indonesia Raya. Selamat siang Luhur, bisa dijelaskan terkait aksi dari sindikat pemalsuan tabung oksigen ini awal mulanya bisa terbongkar seperti apa? Baik, Luhur bisa mendengar audio saya di studio di sini?
Oke, siap bisa diulangi. Baik, Luhur, terkait sindikat adanya pemalsuan tabung oksigen. Oke, bisa diulangi nih lah. Mohon maaf, kesalahan teknis. Untuk sindikat pemalsuan tabung oksigen ini, Luhur mungkin bisa dijelaskan untuk awal mulanya aksi dari pelaku ini akhirnya terbongkar seperti apa? Oke, Nila, terima kasih banyak. Ya, Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil mengungkap kejahatan sindikat semacam pemalsuan tabung oksigen medis yang dipalsu menggunakan tabung alat pemadam ringan kebakaran yang biasanya dipakai atau berada di gedung-gedung. Jadi informasi yang kami himpun dan berdasar dari penuturan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Pol Niko Avinta, jadi memang kasus ini terbongkar setelah adanya satu orang warga atau pemeriksaan dampak tidak sesuai dari tabung oksigen yang dibelinya, kemudian lapor dan ternyata memang setelah diusut pihak kepolisian diungkap ternyata sumber dari penyedia tabung oksigen tersebut ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi dari aturan alat kesehatan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan. Jadi memang ini dari pihak keluarga korban ada yang sakit, kemudian membutuhkan semacam pasokan oksigen, dibelilah melalui sarana via online atau media sosial secara umum, kemudian dikirim begitu saja dengan harga kisaran 4 juta. Jadi memang ini harga yang terbilang umum, sehingga tidak muncul semacam keraguan dari pihak korban, sehingga dibeli saja dan ternyata baru diketahui kalau memang itu adalah tabung abal-abal ketika setelah digunakan oleh si ayahanda dari korban ini ternyata tidak kunjung sembuh, malah semakin parah. Tapi untungnya tidak sampai meninggal dan setelah diganti dengan tabung oksigen yang benar-benar sesuai dari Kemenkes, dari perusahaannya resmi, alhamdulillah sembuh. Dan tapi dari pihak korban masih tetap semacam tidak terima dan akhirnya membuat laporan itu ke pihak kepolisian. Dan akhirnya diusut dan akhirnya alhamdulillah terungkap. Seperti itu, Nila. Baik, Luhur, kemudian identitas dari pelaku ini apakah sudah bisa berhasil diungkap oleh pihak kepolisian? Lalu sudah berapa lama pelaku ini melakukan aksinya? Bisa diulang, Nila, pertanyaannya? Mohon maaf. Yang dimaksud Nila saya belum bisa menangkap ini. Luhur, untuk identitas dari pelaku ini sendiri setelah melakukan aksinya, identitas pelaku seperti apa? Sudah berapa lama pelaku melakukan aksinya? Oke, untuk identitas dari si pelaku ini berinisial NW, jadi beliau warga asli Surabaya dan sebenarnya dia adalah pimpinan dari perusahaan tersebut yaitu CV disingkat SAK. Jadi memang CV ini resmi terdaftar sudah sejak tahun 2000. Namun ini CV untuk penyedia cairan APAR, jadi bukan untuk alat kesehatan, tapi murni untuk APAR. Namun ketika karena pandemi, Nila, jadi ketika pandemi kemarin sekitar bulan Juni muncul kelangkaan oksigen dan pasokan oksigen begitu menipis termasuk tabungnya, maka si pelaku ini berinisiatif nakal atau lancung dengan membuat atau merekondisi tabung-tabung APAR yang banyak ada di gudang perusahaannya untuk dijadikan sebuah tabung oksigen medis dipermak sesuai dengan bagaimana pada umumnya, Nila. Seperti itu, Nila. Oke, Luhur, untuk modus dari pelaku memproduksi ini seperti apa? Bisa sampai terjual bagi para orang yang ingin membeli tabung oksigen ini? Oke, Nila, untuk modus sudah kami siap. Oke, saya sudah paham maksud dari Nila. Oke, untuk modus kami bisa sampaikan ini agar benar-benar meyakinkan bahwasanya tabung rekondisi dari APAR ini, tabung oksigen medis yang direkondisi dari APAR ini benar-benar bisa meyakinkan para korbannya, yakni dengan 6 trik. Pertama adalah merubah catnya, jadi tabung APAR yang biasanya kita pahami berwarna merah itu diamplas, kemudian diganti warnanya dengan begitu rapi, kemudian dilakukan semacam pengetikan atau mengukir identitas pada tabung. Jadi di bagian layar tabungnya dibuat semacam ukiran
yang benar-benar begitu mirip atau dimiripkan dengan tabung-tabung sebagaimana umumnya atau tabung oksigen yang resmi. Kemudian mengganti regulatornya, kalau biasa kita tahu tabung APAR itu regulatornya runcing, kemudian ada bagian pegangannya, maka pihak pelaku ini menggantinya dengan regulator tabung medis yang dijual bebas seharga 1 juta. Jadi memang pelaku ini benar-benar menyediakan segala bentuk perangkat agar bisa memodifikasi tabung APAR itu menjadi mirip dengan tabung oksigen medis, bagaimana yang pada umumnya ada di fasilitas layanan kesehatan yang ada di seluruh Indonesia atau di Jawa Timur. Dan kemudian si pelaku juga melakukan remak atau modifikasi ukuran dengan menambah dudukan di bagian bawah. Jadi kalau kita bisa paham tabung, kalau kita ketahui tabung medis itu kan cukup panjang, maka kemudian APAR ini dimanipulasi dengan menambah dudukan sehingga menambah dudukan itu menjadi semacam lebih tinggi atau lebih panjang, sehingga ini begitu menyamarkan bagi dulur-dulur atau masyarakat atau sahabat-sahabat yang mungkin tidak tahu, mungkin terdesak, kemudian bertemu dengan pelaku atau tergiur dengan informasi yang disampaikan pelaku, maka dibelilah itu dengan harga yang relatif sama dengan harga tabung yang resmi atau yang asli. Begitu Nila. Baik, terakhir Luhur, untuk pasal yang disangkakan untuk pelaku ini seperti apa dari pihak kepolisian? Oke, untuk pasal yang dipersangkakan pada pelaku adalah pihak kepolisian menggunakan pasal kesehatan. Jadi memang si pelaku ini jadi sudah ditinjau dari aspek kesehatan, dari pihak Dinas Kesehatan dan perwakilan Kementerian Kesehatan juga sudah hadir memberikan tinjauan, dan ternyata segala bentuk perangkat alat kesehatan yang diklaim diproduksi oleh perusahaan milik pelaku ini benar-benar tidak berizin, benar-benar tidak ada takaran atau kualifikasi khusus yang benar-benar sesuai dengan alat kesehatan yang diinginkan atau distandarisasi oleh pihak Dinas Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan. Jadi pasal yang dipersangkakan adalah pasal berkaitan dengan kesehatan, dan ancaman hukumannya Baik, kita terputus sambungan dengan wartawan Tribun Jatim, saudara. Tapi tadi Luhur Pambudi telah menjelaskan bahwa tersangka ini disangkakan pasal terkait Undang-Undang Kesehatan. Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Kota Prabu Muli dalam waktu dekat akan memiliki laboratorium biosafety level 2 untuk memeriksa COVID-19 dengan metode PCR. Pembangunan gedung laboratorium ini dilakukan di lingkungan RSUD Prabu Muli, tepatnya di Jalan Lingkar Timur, Kelurahan Gunung Ibul, Kota Prabu Muli. Gedung laboratorium tersebut dibangun atas bantuan para pengusaha konstruksi di Kota Prabu Muli senilai setidaknya 200 juta rupiah. Untuk mengetahui bagaimana informasi lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Sumsel, ada Edison di sana. Halo Edison, bisa dijelaskan apa yang kemudian melatar belakangi Pemkot Prabu Muli ini mendirikan gedung PCR sementara di sana? Selamat siang Nila, dapat kami informasikan bahwa Kota Prabu Muli sendiri bakal membangun gedung PCR baru. Nah, ini sendiri dilatar belakangi beberapa faktor. Pertama, di Kota Prabu Muli menuju ke Kota Palembang itu jarak tempuh sekitar 2 jam. Nah, untuk hasil dari PCR yang dikirim ke Palembang itu bisa mencapai 3 hari atau bahkan lebih. Nah, dengan latar belakang ini, pemerintah Kota Prabu Muli berinisiatif untuk membangun gedung bersama dengan pengusaha. Mereka memberikan bantuan untuk membangun gedung PCR dengan anggaran sekitar 200 juta. Nah, ini nanti dengan adanya gedung PCR ini akan memudahkan untuk pemeriksaan apakah warga itu terkena COVID atau tidak. Demikian, Nila. Oke, Edison, berapa banyak kemudian spesimen yang nantinya bisa diperiksa di laboratorium tersebut? Untuk keterangan dari Dinas Kesehatan sendiri, saat ini kan yang dibantu oleh Kementerian Kesehatan melalui langsung ke Kota Prabu Muli itu ada 1 set alat PCR. Nah, ini bisa memeriksa sekitar 400 dalam 1 hari, 400 spesimen dalam 1 hari. Nah, dan nanti akan ada tambahan alat lagi dari bantuan dari pihak provinsi dan BPBD. Nah, ini akan
justru akan tambah banyak untuk bisa menampung PCR warga ini. Dan juga tidak hanya di warga kita, tapi bahkan bisa ke warga daerah lain. Demikian ya. Untuk dampak yang mungkin bisa didapatkan, dampak positif lain yang didapat dengan adanya gedung laboratorium baru ini seperti apa, Edison? Ini tentu akan berdampak positif karena selain warga Kota Prabu Muli dan mempermudah untuk mengetahui warga mana yang positif corona dan tidak, juga bisa berdampak ke warga di daerah lain. Karena kan Kota Prabu Muli ini sendiri merupakan kota perlintasan, Mbak, dari beberapa kabupaten kota menuju Kota Palembang harus melewati Kota Prabu Muli. Nah, untuk pemeriksaan PCR ke Kota Palembang itu membutuhkan waktu kadang-kadang lebih dari 1 minggu. Nah, dengan adanya di Prabu Muli, tentu ini akan mempermudah kabupaten kota lain untuk menempuh jarak dan juga biaya. Di sini juga nantinya akan lebih cepat dibanding di Kota Palembang untuk pemeriksaan PCR. Demikian, Mbak. Dan juga ini dengan adanya PCR ini tentu nanti akan menambah pemasukan untuk daerah karena nanti kan ada biaya untuk pemeriksaan kan. Demikian. Baik, terima kasih Edison atas laporannya, dan saudara wartawan kami tadi telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Prabu Muli, Haji Ridho Yahya. Berikut laporannya untuk Anda. Apa yang melatar belakangi kita untuk pendirian gedung laboratorium ini, Pak? Jadi begini, seperti saya jelaskan, bahwa sepertinya PCR ini adalah salah satu alat pendeteksi COVID yang standar. Artinya dipakai di mana-mana. Di negara-negara lain juga menggunakan PCR ini. Makanya kita bangun. Karena dulu kita pernah membeli rapid test, ternyata rapid test tidak diakuin lagi. Kemudian dengan alat genos tesnya tidak diakui lagi. Kemudian dengan antigen sepertinya kurang diakui. Makanya setelah kita lihat seluruh aktivitas sekarang ini menggunakan hasil daripada tes menggunakan PCR ini. Pesawat terbang ke luar negeri, makanya kita punya inisiatif. Alasan pertama itu inisiatif kita membangun laboratorium PCR ini. Alasan kedua, yang bisa mengetes PCR itu untuk Sumatera Selatan hanya ada di Palembang. Sedangkan Prabu Muli adalah kota perlintasan. Makanya kita akan memudahkan warga Prabu Muli, warga tetangga kita ini, agar kira nanti bisa tesnya di Prabu Muli. Nah, dan juga lab ini standarnya insya Allah standar nasional. Kenapa? Karena ini kan renovasi. Makanya kemarin saya ajak dari Pak Dr. Andi, Kepala BBLK ya, agar kira jadi supervisi. Mulai dari bangunan gedungnya, kemudian pemasangan alatnya, dan juga analisnya. Bahkan mereka mengatakan bahwa ini lebih bagus yang dari katanya dari BBLK yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nanti sebulan sekali mereka akan mensupervisinya. Dan ini benar-benar harapan kita benar-benar bisa membantu menanggulangi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. PT JSC atau Jakabaring Sport City selaku pengelola kawasan area olahraga dan juga rekreasi kebanggaan di Sumatera Selatan mengaku sangat merasakan kerugian dampak diberlakukannya PPKM level 4 yang sudah ketiga kalinya dan diperpanjang hingga 23 Agustus mendatang. Bahkan pihaknya mengatakan telah mengalami kerugian hingga miliaran juta rupiah. Beberapa kerugian diketahui berasal dari agenda-agenda yang terpaksa harus batal karena adanya penerapan PPKM ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih detailnya, tersambung bersama saya wartawan Sriwijaya Pos, ada Abdul Hafiz di sana. Halo Hafiz, selamat siang. Selamat siang Dila. Hafiz, ya, bisa Dila. dijelaskan lebih detail untuk PT JSC ini sendiri mengatakan bahwa mengalami kerugian cukup drastis selama pandemi. Bagaimana informasinya? Ya, terkait masalah kerugian, tentu karena adanya PT JSC ini kan tidak boleh lagi mengadakan kegiatan yang sifatnya mendatangkan massa banyak, seperti turnamen ataupun kompetisi. Padahal Jakabaring ini bisa mendapatkan keuntungan ataupun revenue itu dari event-event yang diselenggarakan. Tapi kalau event itu tidak boleh diselenggarakan, artinya potensial revenue itu akan tidak didapatkan oleh PT JSC.
Sementara perpanjangan yang sudah 3 kali, sebetulnya ini sudah 3 kali, tapi dari penghitungan baru ada PPKM yang hingga PPKM pertama dan kedua itu sudah mencapai 8,4 miliar rupiah itu potensial revenue yang tidak tercapai, tidak diterima. Terus beberapa agenda itu yang sebenarnya sudah tersusun, sudah terencana, itu batal karena diberlakukannya BPKM. Belum lagi BPKM ini kan diperpanjang hingga tanggal 23 Agustus tahun 2021. Demikian, Dila. Oke, Hafiz, kemudian terkait kondisi layanan di JSC sendiri saat ini seperti apa? Kemudian, apakah memang masih ada kegiatan atlet Sumsel yang mungkin mengikuti latihan untuk pelat Dapon? Oke, Nila. Dari pantauan kita tadi itu pihak dari JSC itu patuh pada aturan regulasi dari pemerintah yang melarang melakukan kegiatan yang sifatnya mendatangkan massa besar. Untuk itu area JSC ditutup untuk kegiatan yang sifatnya untuk rekreasi ataupun sarana hiburan. Tetapi untuk kegiatan olahraga reguler tetap dilaksanakan. Tapi dengan catatan harus mengikuti prokes yang sangat ketat. Baik itu atletnya harus menggunakan masker, cuci tangan dengan air yang mengalir, dengan sabun, dan sebagainya. Kemudian setiap venue pun disiapkan untuk prokes tersebut. Saat ini masih ada untuk reguler atlet yang berlatih untuk persiapan PON 20 yang akan berlangsung 2 hingga 15 Oktober mendatang di Papua. Demikian, Nila. Dari PT JSC sendiri untuk melakukan pengawasan dan juga pengelolaan agar mungkin tidak ada pengguna di sana yang bisa menyebabkan klaster baru COVID-19, pengawasannya semacam apa, Hafiz? Ya, dari hasil wawancara kita dengan Direktur Marketing PT JSC, Bapak Bambang Supriyanto tadi, tentu pihak JSC berharap agar wabah pandemi ini segera berakhir. Itu yang poin pertama. Yang kedua, masyarakat juga diharapkan kesadarannya dari program pemerintah terkait untuk pembasmian virus corona itu sendiri. Nah, harus didukung diantaranya dengan melakukan vaksinasi, menjaga prokes, dan lain sebagainya. Dengan adanya pandemi ini, pihak JSC juga merasa sangat terasa sekali, terutama untuk dampak hunian kamar itu tidak maksimal. Nah, dari pihak JSC pun melakukan pengawasan antara lain dengan menerapkan prokes-prokes tadi. Demikian, Nila. Artinya memang yang paling utama adalah penerapan protokol kesehatan dan menghindari adanya banyak kerumunan ya di wilayah JSC sendiri. Baik, benar, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Direktur Marketing JSC, ini adalah Bambang Supriyanto. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, selamat siang pemirsa Sribogo TV. Saat ini kita bersama Pak Bambang Supriyanto. Beliau adalah Direktur Marketing PT Jakabaring Sport City, PT JSC selaku pengelola kawasan area olahraga di Jakabaring. Pak Bambang, bisa dijelaskan Pak Bambang, dengan adanya perpanjangan PPKM saat ini, dan kita ketahui semenjak pandemi juga kan kita agak berkurang dari pemasukan, dari segi pemasukan untuk baik itu area rekreasi maupun olahraga di kawasan JSC. Kabarnya kita mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Bisa dijelaskan Pak kondisi saat ini, Pak? Baik, terima kasih pemirsa Sribogo TV ya. Selamat siang pada pemirsa semua. Memang dengan adanya perpanjangan PPKM artinya potensial revenue yang diterima Jakabaring menjadi tertunda lagi, ada terhambat karena beberapa agenda ya yang sudah tersusun dan terencana di kita batal karena adanya PPKM tersebut. Dan saat ini kita memang ya kita patuh pada aturan, pada regulasi pemerintah ya, bahwa kita dilarang melakukan kegiatan yang mendatangkan sifatnya massa besar. Ya, untuk itu area Jakabaring Sport City kita tutup untuk kegiatan sifatnya rekreasi dan sarana hiburan. Tapi untuk kegiatan olahraga reguler
tetap kita laksanakan, terutama kegiatan keolahragaan yang ada di outdoor ya, yang di area terbuka itu tetap kita laksanakan, tapi dengan catatan harus Sementara itu, berdasarkan instruksi dari Presiden Joko Widodo, Saudara, harga pemeriksaan PCR COVID-19 di Rumah Sakit Pertamina Sorong, Papua Barat juga resmi diturunkan. Direktur Rumah Sakit Pertamina Sorong mengatakan penurunan tersebut memang dilakukan atas arahan Presiden Joko Widodo. Untuk harga PCR di wilayah Jawa dan Bali sekira Rp495.000, sementara untuk di luar Jawa dan Bali, salah satunya Sorong, Papua Barat, tarifnya berkisar Rp525.000. Dengan adanya penurunan harga tes PCR ini, diketahui belum tampak peningkatan jumlah pemeriksaan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Papua, ada Safwan Asari di sana. Halo Safwan. Halo Nila. Oke, Safwan, terkait penerapan tarif PCR yang saat ini telah diturunkan di Sorong, seperti apa informasi terkininya? Ya, baik Nila dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, sejak 17 Agustus tahun 2021, Rumah Sakit Pertamina Kota Sorong secara resmi menurunkan tarif maksimal PCR untuk khususnya pelaku perjalanan atau PCR untuk jalur mandiri. Inilah. Tarif setelah, mungkin bisa dijelaskan Safwan terkait tarif setelah diturunkan, kemudian tarif sebelum adanya penurunan untuk di Rumah Sakit Pertamina Sorong sendiri, seperti apa? Ya, Nila. Sebelum adanya instruksi Presiden melalui instruksi Kementerian Kesehatan, sebelumnya tarif PCR di Rumah Sakit Pertamina Sorong, Papua Barat sendiri untuk satu kali cek dia berkisar pada harga Rp1.500.000. Sementara sejak 17 Agustus kemarin tarifnya sudah mulai diturunkan dengan berdasarkan instruksi yang dikeluarkan oleh kementerian, sehingga secara resmi turun untuk di Papua Barat turun harganya sekitar Rp525.000. Nila. Apakah dengan adanya penurunan itu, Safwan, kemudian menjadi minat warga di sana menjadi lebih banyak? Mungkin seperti apa situasi di loket PCR, bisa digambarkan? Ya, Nila. Berdasarkan pantauan saya di lapangan, sejak penurunan harga tarif PCR untuk batas maksimal itu, loket di rumah sakit tersebut terpantau masih cukup sunyi, belum ada yang mungkin melakukan pengecekan secara mandiri dan lain-lain. Inilah. Untuk saat ini, apakah ada rencana untuk melakukan langkah atau mungkin program lanjutan, Safwan, untuk melayani masyarakat dalam pemeriksaan PCR di Rumah Sakit Pertamina Sorong? Ya, berdasarkan hasil wawancara kami di lapangan, Direktur Rumah Sakit Pertamina Kota Sorong, beliau menjelaskan bahwa untuk sepanjang tarif yang diturunkan ini, sepanjang masanya ini mungkin mereka berencana untuk menambah satu shift untuk pelayanan. Jadi untuk Rumah Sakit Pertamina sendiri akan diberlakukan 2 shift. Sehingga targetnya mereka berencana untuk target perharinya itu bisa pemeriksaan mencapai 200 orang untuk masyarakat yang datang melakukan pengecekan secara mandiri. Sila. Baik, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Safwan telah menghimpun wawancara dengan Direktur Rumah Sakit Pertamina Sorong. Berikut laporannya untuk Anda. Bertambah untuk pemeriksaan PCR, tentu reagen akan kami tambah, PTM kami tambah, dan kami mencoba untuk itu tadi ya, untuk agar harga dari reagen tersebut ataupun PTM atau bahan medis habis pakainya itu juga turun.
Ya, artinya ini juga akan membantu rumah sakit untuk operasi. Pak, kemarin kan sempat mengalami kelangkaan nih untuk reagen sendiri. Kira-kira antisipasi dari pihak rumah sakit seperti apa nih Pak? Ya, tentu antisipasinya kalau ada kelangkaan reagen, tentu kita memesannya lebih banyak, ada buffernya gitu. Ya, ada buffernya. Jadi harus lebih banyak, apakah setengahnya atau 2 kalinya. Nah, jadi kami harus mengantisipasi untuk kekurangan daripada reagen. Ya, 1 kali 24 jam berarti A+1 ya. Artinya kalau misalnya nih pemeriksaan dimulai jam 11 ya, berarti bisa aja kan hasilnya jam 10 pagi atau jam 11 ya kan, seperti itu. A+1 ya, itu kan masuk koridor 1 kali 24 jam. Terkait waktunya sendiri di sini dibuka 24 jam juga ya Pak untuk menerima pemeriksaan, atau ada batasan waktu yang diberikan oleh pihak rumah sakit sendiri? Ya, kita tidak, ya SDM kita kan terbatas ya. SDM. Kemudian kita ini pengerjaannya juga ekstraksinya secara manual, bukan otomatis. Sementara itu, Saudara, Puskesmas Cicimot mulai mendistribusikan vaksinasi untuk warga Baduy Luar, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten pada Kamis 19 Agustus ini. Para vaksinator dan juga tenaga kesehatan dari Puskesmas telah mulai datang sejak pukul 9 pagi tadi. Meski para petugas sudah siap, namun dikabarkan minim warga Baduy yang berminat untuk melakukan vaksinasi. Padahal pihak Puskesmas sudah melakukan sosialisasi dan juga imbauan pada warga agar bersedia menerima vaksin. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung bersama saya ada wartawan Tribun Banten, Martin Ronaldo di sana. Halo Martin, selamat siang. Halo, selamat siang Nila. Martin, bisa dijelaskan untuk berapa lama waktu vaksinasi yang direncanakan oleh Puskesmas untuk warga Baduy Luar ini? Iya, Nila dan juga para Tribuners yang ada di Indonesia. Pada hari ini Puskesmas Cicimot yang berada di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, mulai melaksanakan vaksinasi tahap pertama kepada masyarakat, khususnya yang berada di Baduy Luar, yang tepatnya ada di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar. Nila, untuk pelaksanaan vaksinasi sendiri, pihak Puskesmas Cicimot sendiri menjadwalkan hingga 1 hari sampai 3 hari ke depan. Artinya pelaksanaan vaksinasi nantinya akan dilakukan hingga hari Sabtu untuk kepada masyarakat Baduy Luar sendiri. Namun juga Nila, berdasarkan pantauan kami tadi bahwa pelaksanaan vaksinasi di Baduy Luar sendiri sampai saat ini masih sangat minim sekali. Masih belum terlihat ada masyarakat Baduy Luar yang ikut mengantri ataupun mendaftar dalam vaksinasi tahap pertama ini. Martin, apakah ada alasan khusus atau mungkin alasan yang mendasari kemudian sejumlah warga di Baduy ini tidak berminat begitu ya untuk menjalani vaksinasi? Ya, tadi kami sempat berkomunikasi dengan Kepala Puskesmas Cicimot, yakni Dr. Maitri Nurmaningsi. Dr. Maitri mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang memang menyebabkan banyaknya masyarakat Baduy yang memang belum mengikuti ataupun belum datang pada pelaksanaan vaksinasi pada hari ini, hari pertama ini. Salah satu faktornya memang kecenderungan adat kultur budaya mereka yang memang masih belum bisa menerima program vaksinasi, khususnya vaksinasi COVID-19, Nila. Dan juga memang tadi juga kami mencoba mengkonfirmasi kepada tetua adat yang ada di sana, yakni Jaro Saija. Jaro Saija mengatakan bahwa pihaknya sudah sering kali melakukan sosialisasi, mengajak dan menghimbau kepada masyarakat Baduy untuk ikut melakukan vaksinasi. Namun memang pada realitanya masih banyak kontra dari masyarakat yang datang kepada dirinya.
Nila. Oke, kemudian apakah memang ada upaya lanjutan yang nantinya akan dilakukan oleh pihak puskesmas sendiri untuk mengedukasi mungkin atau terus mengajak warga Baduy ini agar kemudian bisa menjalani vaksinasi? Ya, Nila, program yang ataupun tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh pihak puskesmas, nantinya juga pihak puskesmas apabila dalam 3 hari ke depan tidak ada masyarakat Baduy luar yang memang ikut ataupun mendaftar dalam program vaksinasi tahap pertama ini, pihaknya masih memberi kesempatan vaksinasi di Baduy luar untuk di hari Senin mendatang nantinya, karena memang pihak puskesmas sendiri sudah menjadwalkan setiap hari Senin ini ada pelaksanaan vaksinasi di pihak puskesmas sendiri. Inilah. Baik, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara telah terhimpun wawancara dengan Kepala Puskesmas Cisebut, Maitri Nurmaningsih. Berikut liputannya untuk Anda. Di Desa Kanekes, di Baduy, kita jadwalkan untuk karena 3 hari ke depan. Berharap sih warga Baduy khususnya mau divaksin. Masalah mereka mau datang atau enggak ya kembali lagi ke individunya masing-masing, ya kita tetap stay ada di sini selama 3 hari ke depan. Berarti ini 3 hari ya Bu ya, 3 hari berturut-turut ya Bu ya? 3 hari berturut-turut, setelah itu kan kita ada penjadwalan hari vaksinasi di puskesmas. Kalau misalnya 3 hari kita sudah tidak di sini, semua warga, mau warga Kanekes atau yang lain bisa datang ke puskesmas. Setiap hari Senin kita jadwalkan di puskesmas. Bu Dokter, tadi kan sudah melakukan sosialisasi dan juga imbauan. Sudah ada yang daftar belum Bu untuk vaksinasi Bu, untuk warga Baduynya sendiri? Dari kita mulai datang jam 9 sampai jam 11, khusus untuk orang Baduynya belum ada yang divaksin. Itu hanya baru warga-warga yang ada di pesisir kampung Desa Kanekes. Kalau untuk dari warga yang di penyisiran tadi, yang warga di luar Baduy, ada berapa Bu tadi yang datang ke sini Bu? Sudah ada kurang lebih 5 orang. Bu, ini kan banyak yang masih belum datang gitu Bu. Itu faktornya apa sih Bu biasanya Bu kalau gitu Bu? Biasanya karena budaya mungkin ya, atau adat istiadat yang memang sangat kental atau memang sangat mereka taati gitu. Dan memang kita harus lebih pendekatan. Informasi terbaru lainnya masih akan kami hadirkan selesai jeda saudara, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Terima kasih Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nela Irda. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, seorang wanita hamil dikabarkan meninggal dunia karena ambulans yang dikendarainya terjebak kemacetan. Sebuah video ambulans terjebak kemacetan di Jalan Tanjung Jabung Timur lantas disebut-sebut berkaitan dengan meninggalnya korban. Terkait kejadian ini, pihak kepala desa setempat juga telah memberikan konfirmasi yang membantah kabar bahwa ambulans terjebak kemacetan. Hal itu senada dengan keterangan Kepala Puskesmas Rantau Rasau yang ambulansnya disebut terekam dalam video yang viral tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Jambi ada Abdullah Usman di sana. Usman, bisa diberikan keterangan sejauh ini bagaimana konfirmasi dari pihak Puskesmas dan juga pemerintah setempat terkait kejadian tersebut? Baik, Usman, kami belum berhasil mendengarkan audio Anda. Baiklah, saya Bunus, dimanapun Anda berada. Pada siang menjelang sore ini dapat saya sampaikan terkait kronologi singkat peristiwa yang menyebabkan seorang ibu-ibu pasien yang akan dibawa rujuk ke Rumah Sakit RSUD Nurdin Hamzah daerah meninggal dunia dalam perjalanan. Baiklah, pada hari Selasa lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 2021, sekira pukul 18.30, di mana salah satu ambulan milik Puskesmas Rantau Rasau tengah membawa pasien rujukan, pasien yang terkonfirmasi reaktif antigen, untuk dibawa ke RSUD Nurdin Hamzah. Namun setelah tiba di wilayah Desa Siau Dalam,
kondisi mobil ambulan sedikit tersendat akibat kondisi jalan yang dilalui rusak, macet, dan banyak kendaraan tertumpuk di sana. Namun berdasarkan keterangan masyarakat, warga, dan juga pemerintah setempat, bahwa kendaraan ambulan tidak sempat macet, hanya tersendat sedikit dan berjalan normal seperti biasanya. Begitu, Mbak. Baik, apakah berarti memang benar kondisi jalan di lokasi kejadian ini memang rusak dan kerap mengalami kemacetan? Usman. Ya Mbak. Jadi benar, sejak beberapa pekan terakhir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, emang kondisi curah hujan cukup tinggi. Salah satu dampaknya mengakibatkan beberapa ruas jalan jadi rusak. Nah, pada hari Selasa tersebut paginya memang hujan cukup tinggi terjadi di Tanjabtim, sehingga kondisi jalan terjadi rusak, Mbak. Namun masyarakat membahu-membahu memperbaiki sehingga sekitar pukul 17.00 kemacetan dan antrian kendaraan mulai terurai dibantu dengan alat berat milik pemerintah. Demikian, Mbak. Berdasarkan keterangan dari pihak puskesmas sendiri seperti apa? Untuk ambulans yang mungkin dikatakan ini sedang membawa pasien ini kan datang dari sebuah puskesmas. Adakah konfirmasi atau klarifikasi dari pihak puskesmas terkait kejadian ini, Usman? Ya, Mbak, baik. Pada hari Selasa itu juga tribunjambi.com langsung mengkonfirmasi Kepala Puskesmas Rantau Rasau berdasarkan penuturannya bahwa kalau dikatakan pasien tersebut meninggal akibat terjebak macet itu tidak benar. Dalam artian mereka dirinya membantah isu tersebut. Karena pada saat kejadian kondisi pasien memang sudah dalam keadaan kritis sehingga dalam perjalanan memang sempat didampingi dan dapat perawatan. Hanya saja ketika melintasi di Jalan Desa Siau, kondisi jalan memang rusak tapi tidak macet, hanya tersendat. Namun karena masyarakat memprioritaskan ambulan, sehingga ambulan tidak terjebak macet seperti yang dalam video yang beredar. Begitu, Mbak. Kalau keterangan dari pihak puskesmas. Kemudian juga dibantah oleh pihak kepala desa setempat, yang dimana pada kejadian kepala desa berada di lokasi. Artinya bisa saya Demikian, katakan bahwa informasi yang mengatakan wanita hamil meninggal dunia ini karena kemacetan di dalam ambulans berarti adalah informasi hoax ya, Usman. Kemudian bisa dijelaskan apakah ada tindak lanjut atau mungkin langkah lanjutan yang dilakukan setelah melihat kondisi jalanan pasca kejadian ini? Baiklah, Mbak. Baru saja sekitar pukul 14.00 tadi baru saja selesai dilakukan rapat bersama lintas sektor antara pihak pemerintah kabupaten, provinsi, juga perwakilan perusahaan dan petani, sopir ya. Dari hasil rapat tersebut beberapa kesepakatan disepakati untuk mengurangi tonase kendaraan yang melintas. Kemudian pada bulan ini juga pihak PUPR provinsi tengah mengenjot untuk melakukan perbaikan jalan menjadi rigid beton. Mungkin itu dulu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Abdullah Usman, wartawan Tribun Jambi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Mbak. Informasi lain, Saudara, pada Selasa 17 Agustus kemarin, satu kapal cepat penyeberangan atau speedboat di Pelabuhan Penutup, Pelabuhan Sadai, mengalami kecelakaan laut saat hendak menyeberang. Saat itu kapal cepat tersebut sedang membawa setidaknya 4 orang penumpang. 3 dari penumpang dikabarkan selamat, namun seorang penumpang hilang. Setelah dilakukan pencarian, kabarnya pagi tadi korban yang hilang telah berhasil ditemukan. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, bersambung bersama saya wartawan Bangka Pos ada Joni Kurniawan. Halo Joni. Iya, Nila. Joni, bisa dijelaskan berdasarkan pantauan dan juga laporan Anda, apakah benar korban yang hilang ini saat ini sudah berhasil ditemukan? Kemudian bagaimana kondisinya? Iya, Nila, bisa saya sampaikan dari informasi yang berhasil kita kumpulkan sekitar pukul 6 pagi tadi, jasad Ilham berusia 3 tahun, bocah yang hilang di perairan Sadai itu berhasil ditemukan, Nila, dalam keadaan sudah tidak bernyawa, dan saat ini sudah diberikan kepada pihak keluarga di rumah duka, khususnya di Desa Simpang 3, Desa Penutup. Begitu, Nila. Berapa lama pencarian yang dilakukan oleh pihak terkait? Kemudian siapa saja yang turut serta dalam pencarian tersebut, Joni? Iya, Nila, bisa saya sampaikan kejadian ini terjadi pada Selasa 17 Agustus
khususnya pukul 9 pagi. Saat itu Irwan Atono bersama dengan istrinya dan juga kedua anaknya ingin melakukan perjalanan menuju Sadai, Pelabuhan Sadai, dan berangkat dari pelabuhan penutup. Nah, saat di perjalanan itu terkendala dengan cuaca yang terbilang buruk, Nila, sehingga menyebabkan kecelakaan laut dan menyebabkan kapal speed yang ditumpangi oleh Irwan Atono mengalami kecelakaan laut dan menyebabkan keempat orang ini tenggelam begitu, Nila. Namun tiga dari penumpang ini, khususnya Irwan Atono, Sundari istrinya, dan satu anaknya Alvin berusia 8 bulan itu bisa diselamatkan, Nila. Namun Ilham yang berusia 3 tahun tidak bisa diselamatkan, dan sejak dinyatakan hilang pada Selasa 17 Agustus itu mulai dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, begitu, Nila. Untuk kondisi dari ketiga korban yang berhasil selamat dari insiden ini, terkininya kondisinya seperti apa, Joni? Iya, Nila, bisa saya sampaikan secara fisik 3 korban yang kemarin mengalami kecelakaan laut itu dalam keadaan yang sehat, namun mungkin masih dalam keadaan terpukul karena satu anaknya meninggal dunia, begitu, Nila. Bisa saya sampaikan juga, Nila, tim pencarian yang dilakukan selama 2 hari kemarin itu dilakukan dari tim SAR gabungan, baik dari Basarnas, Ditpol Air Polda Bangka Belitung, Satuan Polair Polres Bangka Selatan, BPBD, Tagana, Laskar Sekaban, dan juga masyarakat setempat, begitu, Nila. Artinya seluruh elemen masyarakat juga berusaha ya untuk mencari korban, dan sekarang akhirnya telah ditemukan meskipun dalam kondisi meninggal dunia. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kasih Ops Basarnas Bangka Belitung dan Wahyudi. Berikut laporannya untuk Anda. Mungkin Pak Kasih Op bisa jelaskan operasi hari kedua kita seperti apa? Baik, untuk pencarian hari kedua, pelaksanaan pencarian kecelakaan kapal satu korban atas nama Ilham 3 tahun. Hari ini Rabu sampai dengan pukul 17.07 kita hentikan sementara, kita lanjutkan dengan debriefing. Dengan hasil pencarian masih nihil. Set area yang kita lakukan hari ini seluas 10 nautical mil dengan 3 sektor, pencarian itu kita bagi dengan aset, ada 5 aset dari Basarnas, kita berbut Basarnas 2 unit, terus dari Direktorat Polair Bangka Polda Babel, dari Polres Sat Polair Polres Bangka itu 1 unit dengan kapal, Bangka Selatan 1 unit, TNI AL, terus Laskar Sekaban, dari Dinas Sosial ada Tagana, terus dari Dinas Perhubungan tadi ada 1 unit kapal yang mendukung untuk pencarian hari kedua. Sejauh ini sudah ada belum tanda-tanda? Sejauh ini belum ada tanda-tanda dari korban. Untuk proses pencarian ini di berapa titik, Pak? Untuk proses sudah saya jelaskan di bawah, ada 3 sektor dengan luas 10 nautical mil. Tadi kita mulai operasi sekitar jam berapa dan selesai operasi jam berapa tadi? Oke, sesuai dengan SOP kita pukul 07.00 setelah kita laksanakan briefing dan langsung melaksanakan pencarian dengan set area yang sudah ditentukan dengan SAR map yang kita punya, kita briefingkan, dilanjut sampai dengan 17.07 tadi kita selesai, dilanjutkan di debriefing dan besok kita lanjutkan kembali. Upaya kita selanjutnya seperti apa, Bang? Gimana? Upaya kita selanjutnya seperti apa? Upaya selanjutnya tetap kita akan lakukan pencarian sampai dengan hari ke-7. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan hujan mengguyur kawasan Kota Padang, Sumatera Barat, saudara, sejak Rabu 18 Agustus kemarin.
Hujan dengan curah yang cukup tinggi ini terjadi sejak siang hari hingga berlangsung sampai malam hari. Akibat kejadian ini membuat banjir di beberapa titik di kawasan Kota Padang. Tak hanya itu, dikabarkan ada pula pohon tumbang karena hujan dengan curah yang tinggi ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Padang, ada Rezi Azwar di sana. Rezi, bisa dijelaskan untuk kondisi Kota Padang sendiri setelah turunnya hujan dengan curah yang cukup tinggi ini, update terkininya seperti apa? Iya, Nila, kemarin ya turun hujan sejak siang sampai malam hari, di mana menyebabkan banjir di beberapa titik yang berada di 3 kecamatan di Kota Padang. Namun yang paling terparah berada di Kecamatan Koto Tangah, sedangkan yang lainnya tidak seberapa parah. Cuman untuk titik lokasi ada 15 titik lokasi banjir, yang paling banyak berada di Kecamatan Koto Tangah. Untuk saat ini air sudah mulai surut, gitu Nila. Adakah warga yang kemudian dievakuasi akibat adanya banjir ini, Rezi? Iya, sejak malam petugas dari BPBD, Basarnas, pihak kepolisian dan TNI serta relawan lainnya sudah turun untuk mengevakuasi masyarakat yang terdampak banjir, di mana rumahnya digenangi air yang cukup tinggi dari 50 cm sampai 150 cm, sehingga petugas mengevakuasi masyarakat sebanyak 247 orang ke lokasi yang aman, gitu Nila. Lalu bisa dijelaskan, Rezi, untuk situasi terkini terkait banjir yang terjadi di Kota Padang sendiri seperti apa? Iya, untuk situasi terkini masyarakat bersama-sama membersihkan rumah yang ada dimasuki tanah dari air yang banjir semalam, dan juga ada jalan yang tertimbun material tanah akibat terbawa material yang terbawa oleh air saat banjir. Tadi masyarakat sudah bersih-bersih, dan saat ini juga masyarakat membutuhkan seperti air bersih, karena sampai saat ini PDAM tidak mati, dalam keadaan mati, sehingga masyarakat membutuhkan air bersih, gitu Nila. Baik, terima kasih banyak Rezi atas laporannya, dan saudara telah terhimpun wawancara dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Padang, Sultan Hendra. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi dari hujan dari kira-kira jam 3 sore tadi, kemudian akibat dari itu ada beberapa titik banjir. Cuma itu saat sekarang kayaknya banjir ini terpusat di daerah Koto Tangah, ya, di Anaya, Bubur turun, kemudian di Tunggul Hitam, dan ada beberapa titik lagi. Ini upaya BPBD malam ini gimana Bang? Kita bagi 4 tim ke BPBD ya, evakuasi warga, kemudian kita dibantu juga oleh Basarnas, PMI dan relawan lainnya untuk evakuasi warga, karena cukup banyak warga yang terjebak di sini. Ini masih kita monitor malam ini Pak? Ya, kemungkinan hujan juga masih akan berlanjut sampai pagi. Ya. Sepertinya kalau juga ketinggian air makin bertambah, jadi kita standby 24 jam untuk menangani. Pak, satu lagi tadi ada laporan longsor yang LRE gimana Pak? Kita udah ke sana meninjau, itu cuma longsoran kecil, cuma menutupi sebagian jalan, namun hasil jalan bisa dilewati. Pak, terakhir Pak, imbauan kepada warga dan pengguna jalan malam ini Pak? Untuk pengguna jalan, berhati-hati karena banyak juga terdapat genangan air di jalan, dan ketinggiannya berkisar antara 40 sampai 60 cm, jadi mohon berhati untuk menggunakan kendaraan. Polsek Medan Timur telah meringkus pria yang viral diamuk massa karena diduga ingin melakukan pencurian saudara di Jalan Perwira 2, Gang Kenengo, Polsek Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap warga lantaran nekat masuk ke rumah tetangga sebelah rumahnya. Tak hanya melakukan pencurian, pelaku juga dikabarkan hendak melakukan pemerkosaan. Pasalnya, saat melakukan aksinya, pelaku hanya mengenakan celana dalam. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Medan, ada Goklas di sana. Halo, selamat siang Goklas. Halo, selamat siang Nila. Goklas, bisa dijelaskan untuk kronologis kejadian kemudian ditangkapnya seorang pria yang diduga hendak melakukan pencurian dan juga pemerkosaan ini? Ya, jadi semalam itu pria yang ditemukan hanya mengenakan celana dalam dan baju,
itu diamankan langsung oleh Polsek Medan Timur, itu di Jalan Perwira 2, Gang Kenanga, Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, jadi cerita awalnya berdasarkan informasi yang dihimpun dari tetangga serta dari adik korban sendiri, korban yang berinisial LM ini pada pagi hari semalam itu masih tengah tertidur sekitar pukul 7 pagi. Nah, namun pada saat dia tertidur, ia mendengar ada suara keributan dari atas ataupun atap rumahnya. Nah, tapi pada saat itu dia masih belum ingin mencari sumber dari mana datangnya sumber keributan itu. Namun pada akhirnya tak lama kemudian lampu rumahnya mati sehingga LM pun beranjak dari tempat tidurnya. Nah, pada saat dia ingin beranjak dari tempat tidurnya, ternyata pelaku sudah berada di belakang dirinya dengan hanya mengenakan celana dalam dan baju kaos seperti itu. Nah, kemudian si LM pun sentak langsung berteriak sehingga terdengar dengan warga setempat. Nah, pada saat itu tersangka pun, MH pun mengambil langkah antisipasi dengan mengambil ganggang cangkul dan kayu dan menghantamkan alat tersebut ke tubuh si LM sehingga LM mengalami luka parah. Seperti itu, Nira. Baik, Doklas, apakah memang berdasarkan pengakuan pelaku seperti apa? Apakah memang berniat melakukan pencurian dan juga tindak pemerkosaan? Jadi pada saat itu si MH ini sebagai pelaku pun langsung diseret warga keluar dari rumah korban. Dan si MH ini mengaku kepada warga setempat bahwa dia memiliki dendam dan hanya ingin mencuri di kediaman si LM ini. Namun si LM langsung membantah bahwa tidak mungkin si MH ingin mencuri dengan hanya mengenakan celana dalam dan baju kaos. Seperti itu. Kalau berdasarkan keterangan dari pelaku sendiri, apakah ada alasan khusus kemudian dia melakukan aksi pencurian itu hanya melakukan celana dalam saja? Iya, dia pun menuturkan pelaku sempat mengatakan memiliki dendam terhadap si LM karena kebetulan si MH ini pelaku adalah tetangga yang dekat dengan LM. Namun LM langsung membantah bahwa bahkan mengenal pelaku lebih jelas saja tidak diketahui dan jarang melakukan komunikasi seperti itu. Oke, Doklas, kemudian tindak pidana apa yang dijatuhkan untuk tersangka ini? Jadi setelah ditangkap oleh pihak kepolisian, si pelaku ini dikenakan ataupun diduga melakukan tindakan pencurian dan penganiayaan karena sampai sekarang si LM ini ataupun korban masih dirawat di rumah sakit Pirngadi karena mengalami luka berat di kepala, bagian kepala. Dan sampai sekarang pihak kepolisian juga masih memproses terkait pasalnya dan nanti akan dikabarkan. Baik, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya saudara, wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Medan Timur, Kompol M. Arifin. Berikut liputannya untuk Anda. Tadi pagi ada laporan dari masyarakat, lanjut tiket Reskrim dengan Kadin Reskrim meluncur ke TKP, langsung mengamankan tersangka yang berinisial MH. Niat sebenarnya pelaku adalah untuk mencuri, namun dalam penangkapan oleh massa dia berpakaian dengan celana kolor hijau. Sementara itu, saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sosok Wahyu Ramadan menuai perhatian setelah dirinya menjadi pemimpin upacara Hari Pramuka 2021 yang digelar oleh Kuartir Daerah Sulawesi Tenggara pada Rabu 18 Agustus. Remaja kelahiran Abuki Kabupaten Konawe pada 30 Oktober 2004 silam ini mengaku tak menyangka dapat memimpin upacara Hari Pramuka di pelataran rumah jabatan Gubernur Sultra tersebut. Wahyu diketahui harus merantau jauh dari tempat tinggalnya demi bisa menimba ilmu. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, telah tersambung di sebelah sana wartawan Tribun News Sultra ada Husni Hussein. Halo Husni.
Husni, bisa diceritakan untuk sosok dari Wahyu Ramadan ini akhirnya bisa memimpin upacara Hari Pramuka tingkat Provinsi Sultra? Ceritanya seperti apa? Ya, baik Nila, dapat saya kabarkan bahwa memang kemarin telah dilakukan pelaksanaan upacara dalam memperingati Hari Pramuka di Sulawesi Tenggara, tepatnya di pelataran Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara. Nah, seusai pelaksanaan kegiatan tersebut, Nila, kami juga sempat menyambangi sosok pemimpin upacara dalam kegiatan tersebut, yaitu ada Wahyu Ramadan. Nah, Wahyu Ramadan menceritakan bahwa dia memang saat ini anak yatim saat ayahnya meninggal pada 2010 silam. Dan kemudian ia juga menceritakan bagaimana proses ia menjadi terpilih menjadi pemimpin upacara dalam pelaksanaan Hari Pramuka untuk tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut, yaitu dengan melakukan proses yang begitu panjang dari proses penyelesaian dari berbagai sekolah pelajar di tingkat sekolah Kota Kendari. Seperti itu, Mila. Baik, kemudian bisa dijelaskan Husni terkait agenda upacara Hari Pramuka tingkat provinsi di Sultra yang diselenggarakan kemarin seperti apa? Nila, ya Nila, bukan hanya dalam kegiatan tersebut bukan hanya pelaksanaan upacara, namun juga ada agenda lain termasuk yaitu pemberian penghargaan bagi sejumlah pejabat di Sulawesi Tenggara, seperti pemberian penghargaan Lencana Melati yang diberikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, kemudian ada penghargaan Lencana Dharma yang diberikan Bupati Konawe Keri Saiful Ponggosa, kemudian Wakil Bupati Konawe almarhum Gusti Topan Sabara yang diwakili oleh istri beliau, kemudian ada Wakil Bupati Muna yaitu Abdul Malik Ditu, dan kemudian penghargaan Lencana Karya Bakti yang diberikan kepada Bupati Kolaka Utara Nur Rahman Umar, serta Lencana Bancawarsa yang ke-8 yang diberikan kepada Satuan Pengawas Internal Abdul Hasan. Seperti itu, Nila. Baik, Husni, ini kan juga upacara ini kan diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19 begitu ya. Kemudian suasana pada saat upacara saat itu bisa digambarkan, Husni? Nila, ya baik. Pelaksanaan upacara pada kemarin Rabu 18 Agustus 2021 kemarin, bahwa memang dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat akibat pandemi COVID-19. Namun walaupun pelaksanaannya secara sederhana, namun kegiatan tersebut tidak menghilangkan esensial dari kegiatan tersebut. Hal ini turut diungkapkan oleh Bupati Kabupaten Buton, maksud saya yaitu Bupati Kabupaten Muna, yaitu Rusman Emba. Usai pelaksanaan kegiatan tersebut, kami temui di sela-sela pelaksanaan kegiatan. Kemudian dapat saya kabarkan pula juga, Nila, bahwa kemarin pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut sempat diguyur hujan, namun hal ini tidak menyurutkan para peserta pelaksanaan pramuka tersebut melaksanakan kegiatan upacara. Demikian, Nila. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya telah terhimpun wawancara dengan pemimpin upacara Hari Pramuka tingkat kuartir daerah Sulawesi Tenggara 2021, yakni Wahyu Ramadan. Berikut liputannya untuk Anda. Saya terpilih menjadi pemimpin APEN ini melalui beberapa seleksi dari kakak-kakak tentara dan pembina dari Kuarda diseleksi, dan alhamdulillah saya terpilih dan saya sangat bangga menjadi, dan yang membanggakan adalah karena yang menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara yang kita tahu Pak Haji Ali Masih SH, yang mana dia adalah orang nomor 1 di Sulawesi Tenggara. Sebelumnya sudah pernah ketemu sama Pak Gubernur sendiri atau bagaimana? Sudah sering kita. Sudah sering. Ya. Tapi kalau cuma hanya sebagai peserta sih, peserta upacara. Kalau ini langsung melapor ke beliau. Sementara itu, saudara, sebuah mobil Suzuki Carry yang terparkir di sekitaran kantor Sewu rusak parah akibat tertimpa pohon pada Rabu 18 Agustus malam.
Saat kejadian, kawasan Kampung Sewu sendiri dilanda hujan deras. Pohon tumbang tersebut terlihat sangat besar dengan diameter sekitar 1 meter. Akibat kejadian ini, mobil yang tertimpa diketahui mengalami kerusakan yang cukup parah. Untuk mengetahui bagaimana informasi terbarunya telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Solo, ada sana. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mila. Fristin, bisa dijelaskan untuk kronologi kejadian adanya mobil yang tertimpa pohon ini seperti apa? Baik, untuk mobil yang tertimpa tumbangnya pohon yang ada di kawasan Kampung Sewu ini menyatakan bahwa untuk mobil berwarna biru dengan plat nomor AD5802 AB mengalami kerusakan yang lumayan parah di bagian depan dan tengah mobil itu sendiri. Dan dari keterangan dari Camat Jebres Sulastriani menyatakan bahwa untuk saat ini sudah dilakukannya evakuasi dari pihak kelurahan dan juga relawan yang ada di situ. Dan memang kejadian itu terjadi pada Rabu 18 Agustus 2021 sekitar pukul 8 malam karena saat itu kawasan di area kelurahan terjadi adanya hujan lebat dan disertai angin. Begitu, Mila. Untuk evakuasinya sendiri mungkin bisa dijelaskan seperti apa proses evakuasi? Untuk proses evakuasi dilakukan oleh relawan dan masyarakat yang ada di kawasan itu. Apakah ada korban jiwa akibat tumbangnya pohon ini, Christine? Baik, untuk sampai saat ini tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dari pihak Kecamatan Jebres terkait dengan adanya mobil yang tertimpa pohon di wilayah Kampung Sewu, Jebres, Kota Solo ini, Mila. Lalu untuk pemilik yang tertimpa pohon tumbang ini apakah berhasil diketahui? Siapa? Baik, untuk identitas dari pemilik mobil ini sendiri adalah Retno, warga RT 1 RW 7 Kampung Sewu Jebres yang melakukan aktivitas seperti biasanya, namun saat kejadian di pukul 8 itu, Retno sedang berada di sekitar lokasi namun tidak berada di dalam mobil, tepatnya pada malam itu. Dan di dalam diketahui juga mobil tersebut digunakan untuk Retno menjual roti saat hari-hari biasa selama PPKM ini ataupun selama sebelum PPKM level 4 diterapkan di Kota Solo. Mila. Apakah bisa terhimpun mungkin berapa kerugian yang dialami oleh korban akibat kejadian ini, Fristin? Baik, untuk kerugian dari kejadian mobil yang tertimpa pohon ini, pihak kepolisian ataupun dari pihak kelurahan dan kecamatan sampai saat ini belum memberikan keterangan terkait dengan informasi, maksud saya terkait dengan kejadian tadi malam itu sendiri, Mila. Baik, terima kasih banyak Christine Intan, wartawan Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Christine. Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus memperbarui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.